Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kau masih mendustakan nikmat Tuhanmu? Bersyukurlah, 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 bersyukur dengan lisan. Lagi terasa dunia sempit, itulah ayat yang paling suka saya baca. Sempit dadaku, sempit pikiranku. Alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ku angkat bebanmu. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu ku angkat. Wa rafa'na laka dzikrak, ku angkat namamu setinggi-tingginya. Sulit, susah, payah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri barakatuh. Apa kabar saudara-saudari saya di Boltara? Sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita selalu istiqomah iman dan Islam. Semoga negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga pemimpin kita adil dan amanah. Semoga ulama kita panjang umur, berkah untuk kita semua. Semoga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihitung, dihisab dari manusia ini nanti pada hari kiamat, semua amalnya, umrohnya, hajinya, zikirnya, baca Qur'annya, puasa sunatnya, yang pertama kali dihitung, dihisab di hadapan Allah adalah somat, sholat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Suami yang sudah kita doakan sholat enggak juga sholat, mudah-mudahan dibukakan pintu liang lahatnya. Diaminkan? Jangan diaminkan, nanti mati dia. Malam ini Masjid Agung Boltara meledak dengan jamaah. Allahu Akbar. Tapi standar berhasil tabligh akbar bukan pada ceramah, bukan pada tausiah, bukan pada tabligh akbar. Dilihat besok mudah-mudahan subuh besok tetap istiqomah sholat subuh insyaallah. Bagaimana cara mengangkat tangan takbiratul ihram? Apakah satu bahu? Allahu Akbar. Apakah ke telinga? Allahu Akbar. Maka kita melihat habaib kita, guru kita. Alhamdulillah hadir bersama kita Habib Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan guru kita panjang umur. Hadir juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Mobagu Habib Jindan, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Alim ulama, ketua majelis ulama Indonesia yang hadir. Ulama kita lihat dari mulai cara pakai sorbannya,
dari mulai bagaimana meletakkan ridak sorbannya, dari mulai bagaimana cara megang siwaknya, dari mulai cara megang tongkat bahkan pakai cincinnya, itu semua ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa belajar sholat tidak pakai guru. Man la syaikha lahu, siapa yang enggak punya guru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Mudah-mudahan Habib, Kiai, Tuan Guru, alim ulama panjang umur. Mereka membimbing kita cara baca sholat tidak sah kalau tidak benar bacaan Al-Fatihah. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau tidak benar baca Al-Fatihah. A'uju, a'uju, a'u, ada a, ada a, a'u, ada za, ada za, ada wa, ada ja. Empat yang mirip, ada ja, ada za, ada za, ada wa. A'udzu, letakkan ujung lidah di gigi atas. A'udzu. Permisi Pak Ustadz, kenapa giginya tinggal di rumah? A'udzu billahi minas, ada sa, ada so, ada tha, ada sya. Empat yang mirip, ada tha, ada sa, ada so, ada sya. A'udzu billahi minasy syaitan, ada ta, ada po. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillah, ada ha, ada ha, ada. Kalau ha dipegang dada bergetar, ha. Kalau enggak ada getarnya, sebelum ngaji gosok gigi dulu. Kalau tidak, dikhawatirkan dua kemungkinan. Kalau tidak muridnya pingsan, gurunya pingsan. Alhamdulillah, masjid kita besar. Mudah-mudahan dari maghrib ke isya ada program maghrib mengaji, insya Allah. Amin. Maghrib, isya, TV mati, laptop mati, handphone mati, gadget mati, komputer mati. Kenapa? Pemadaman PLN. Laptop mati, handphone mati, gadget mati, komputer mati. Kenapa? Karena Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati menerapkan maghrib mengaji. Ibu setuju? Bapak setuju? Anak kita, Masya Allah, kalau sudah ditambah mic ini berarti ngomongnya 2 jam. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Saya hanya bisa ceramah, ajar anak kita baca Quran. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Boltara membuatkan perbuk, peraturan Bupati. Bapak Ketua DPRD, anggota Dewan mengeluarkan perda, peraturan daerah, dikawal. Tapi kalau bapak ibunya nggak peduli, apakah mungkin anaknya bisa ngaji? Nggak bisa. Anak ini nggak bisa main perintah, Pak. Pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Anaknya mesti dibawa. Saya malam ini bangga sekali di Masjid Agung Boltara, anak kecil ikut ngaji. Masya Allah, di belakang anak kecil ikut ngaji. Ada kecil, oh sudah tua.
Ada yang kecil ikut ngaji. Apakah di Masjid Agung ini tahun 2055 masih ada tabligh akbar? Dari bunyinya kelihatannya ragu ini. Saya yakin, ilmul yakin, ainul yakin, dengan mata kepala saya sendiri sudah melihat 2055 Masjid Agung Boltara ini masih tetap ada tabligh akbar. Allahu akbar. Ustadz yakin dari mana? Karena anak-anak kecil yang datang malam inilah yang akan jadi panitia 2055 nanti. Sekarang 2025, 2035, 2045, 2055 mereka akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala dan tidak berkepala. Mereka akan jadi polisi dan tentara. Mereka akan jadi orang kaya. Mereka akan kembali ke masjid ini. Mereka akan menelpon Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz masih ingat Boltara? Of course. Pantainya yang indah, yang waktu saya datang nggak jadi di tanah lapang banjir itu kan? Iya Ustadz. Kami mau buat acara Ustadz Somad. Insya Allah saya akan datang. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Iya, Ustadz masih hidup. Masih. Tahun 2055 dia yang undang saya. Insya Allah saya masih hidup. Bapak-bapak udah meninggal. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat banyak. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Jangan bangga dengan masjid yang megah. Jangan bangga dengan masjid yang mewah. Karena di Al-Hamra, di Cordova, masjid masih tegak berdiri, tapi sudah jadi museum. Azan tidak ada, sholat tidak ada, karena manusia sudah hilang. Yang ada hanya security dan polisi yang menjaga. Orang masuk ke dalam masjid pakai sepatu, membawa najis. Kenapa? Karena masjid sudah berubah menjadi museum. Kita tidak mau itu terjadi. Masjid Agung Boltara yang cantik dan indah, apalagi tiangnya terbuat dari emas, luar biasa. Baru saya percaya bahwa di Sulawesi Utara ini emasnya berkilo-kilo. Dan masjid ini aman, walaupun emasnya besar-besar tapi nggak ada jeruji besi. Aman luar biasa. Tadi saya dibawa masuk, saya lihat ini kecil sekali jalan masuknya. Rupanya dari pintu belakang. Di depan umat Nabi Muhammad sudah penuh semuanya. Maka saya yakin dan percaya masjid ini tetap ramai dengan sholat berjamaah nanti insya Allah. Anaknya ngaji dari maghrib ke isya, bapaknya belum tahu jadwalnya, ibu-ibunya masih ada yasinan. Saya mau tes, ini masih ada wirid yasin apa enggak di Boltara ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa in kullun lamma jami'un innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Itulah enaknya kalau baca Quran rame-rame, yang salah nggak ketahuan. Yang penting gerak-gerakkan aja mulut. Kau hafal Yasin? Enggak, tapi kalau rame-rame bisa. Apalagi yang baca enggak dari awal, ujung-ujungnya aja. Fayakun turja'un. Oke.
Baca Yasin ini bagus apa enggak bagus? Bagus, karena surat Yasin adalah satu surat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan. Teman belum tentu bisa menolong, kawan belum tentu bisa membantu, tapi Al-Quran akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat syafaat Al-Quran, insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai nggak bisa baca Quran. Tidak ada alasan tidak bisa baca Quran. Pegawai-pegawai TNI, Polri, pagi sebelum ngantor baca Quran dulu 30 menit, 15 menit. Bagus apa enggak bagus? Bagus, baca Quran dulu. Apalagi di kantor ada sundel bolong, nyiblorong, sulter ngesot, mak lampir, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, minimnya surat-surat pilihan. Kita baca sama-sama surat Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Yang ingat alhamdulillah, yang nggak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ibu pagi sambil ngaduk kopi bapak, Allahu la, kamu buat kopi aku kok baca ayat kursi? Aku takut kamu dilarikan pelakor sayang. Allahu la ilah. Begitu juga pas mau tidur, suaminya main handphone terus, Allahu la ilah. Supaya kamu jangan diganggu game online, supaya kamu jangan diganggu hantu setan nyiblorong. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan-kebaikan insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sholatnya sudah. Ustadz Somad, tolong doakan supaya suami saya ini sholat. Dia nggak sholat Pak Ustadz. Ibu kok bisa nikah sama dia? Saya pun nggak sholat juga. Pantasan berjodoh. Terus sekarang kok ibu jadi ingat? Saya sering dengar ceramah Ustadz, saya takut mati Pak Ustadz. Sekarang saya sudah tobat, sekarang saya sudah mau ingin mati, maka saya berharap suami saya juga sholat. Ibu jangan pulang ke rumah menceramahi suami, jangan mentang-mentang udah ngaji sama Habib sama Ustadz, begitu pulang langsung panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan. Ibu gak usah keras-keras, gak usah marah-marah, gak usah ngamuk-ngamuk. Ibu panggil dia dengan nyanyian aja. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau nyindir aku ya? Enggak. Orang memang kalau nggak sholat itu sensitif bro. Kenapa? Karena ditempel setan.
Jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk. Kalau ibu ngamuk-ngamuk, marah-marah, nanti penyakitnya kumat, darah tinggi, jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah, meledak, bam, mati. Bapak kawin lagi. Mudah-mudahan bapak sehat, ibu sehat, insya Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sholatnya sudah, amin. Baca Qur'annya sudah bagus, amin. Tapi kalau tidak peduli kepada tetangga, la yabitu sab'anan, gak boleh orang Islam tidurnya kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Di Boltara ini makanannya banyak sekali, betul? Setahu saya dalam Quran ada surat Maryam, sampai di Boltara dikasih roti Maryam. Saya jarang minum kopi, minuman saya minum teh, tapi begitu sampai di Boltara, di depan pantai yang indah, minum kopi rasanya pahit, ada campur pedas-pedasnya dikit. Ini kopi apa? Ini kopi jahe, kopi Arab, Pak Ustaz. Masya Allah, di depan pantai yang cantik dan indah. Ini lautnya kemana ini Pak Bupati? Ini lautnya ke Filipina. Kalau mau ke Filipina, masuk, sampai insya Allah. Dua kemungkinan, kalau kuat berenang ke Filipina, kalau enggak ke alam baka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Boltara ini alamnya cantik, hijau, pegunungan, ikannya baru mati satu kali, segar. Ikan di kampung saya matinya 5 kali. Dari laut naik ke sampan 1 kali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 3 hari 5 kali. Itu maka saya kurus, sudah habis vitaminnya. Ini kalau saya di Boltara ini seminggu pulang bertambah berat badan saya. Sehat walafiat insya Allah, amin. Alamnya cantik, kebun kelapanya subur, lautnya indah, orangnya ramah, taat beragama. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kau masih mendustakan nikmat Tuhanmu? Bersyukurlah, 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 bersyukur dengan lisan. Sholatnya khusyuk, tapi tetangga tidak makan. Puasa sunatnya rajin, tapi anak yatim gak sekolah. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzii yad'un, enggak peduli kepada anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, enggak peduli kepada anak yatim fakir miskin. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi saya sudah foto-foto dengan Paskas, pasukan amal soleh, yang mengumpulkan dari pintu ke pintu, rumah ke rumah. Hanya 1000 satu hari. Ibu hanya ngumpulkan 1000 satu hari. Bapak hanya ngasih 1000 satu hari. Kalau 1000 satu hari sebulan berapa? 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. Hanya 1000 satu hari, satu bulan 25.000 dibelikan ke beras. Paskas, pasukan amal soleh, sudah menyantuni 600.000 penghafal Quran dari Sabang sampai Papua. Allahu Akbar. Ibu sambil masak, ambil segenggam beras, masukkan ke kresek. Bapak sambil masak, ambil segenggam beras, masukkan ke kresek. Nama programnya program segenggam beras. Kelihatannya kecil, segenggam, 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 tapi kalau sebanyak ini bisa 10 ton. Ngumpulnya berapa lama? 10 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yabitu sab'anan laisa bil mu'min.
tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat ini Sulawesi Utara, betul kita di provinsi Sulawesi Utara, ini semuanya peduli kepada anak yatim dan fakir miskin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Enaknya Masjid Agung ini, kalau dia berada di masjid ini nggak hafal Asmaul Husna, tinggal mutar aja satu putaran. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Ar-Rasyidus Sabur. 99 Asmaul Husna. Mudah-mudahan yang mendirikan masjid, yang menulis kaligrafi, yang mewakafkan tanah, yang menyumbang semen dengan uangnya, dengan tanda tangannya, dengan kuasanya, dengan jabatannya, kalau dia masih hidup, berkah hidupnya. Kalau sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam itu bisa membangun ini kalau dia kaya raya, betul? Mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya, insya Allah. Mau sholat menutup aurat dari pusar sampai ke lutut, beli kain pakai duit. Laki-laki pakai mukena, salah, perempuan pakai mukena, beli mukena pakai duit. Bulan puasa tasaharu, makan sahur, berbuka pakai duit. Pergi haji, umrah, hotel, pesawat pakai duit. Zakat pakai duit. Zakat emas, zakat perak, zakat kambing. 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. 5 ekor onta, 1 ekor kambing. 85 gram emas, 2,5% zakat. Jadi kalau ada orang Islam tidak mementingkan harta, padahal dalam Islam ibadah harta juga penting. Berapa ibadah harta? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kalau umat Islam ini kaya, insya Allah dia akan kuat, masjidnya mewah, pasarnya ramai, ekonominya bangkit, selamat dari riba, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari kemiskinan. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, kafir, tipis bedanya. Menjual iman dengan baju kaos, menjual keyakinan dengan mie instan. Tapi saudara saya yang ada di Boltara, imannya kuat, badannya sehat, dan kantongnya juga sehat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau dilihat dari senyumnya tadi waktu dipancing pakai pantun, ini kelihatannya jamaah Boltara ini orang yang nggak punya utang. Kelihatan dari senyumnya itu senyum orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Amin. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan utang. Banyak juga utangnya. Masjidnya nyaman, bangunannya bagus, kipas anginnya keliling, di tengah ada, di samping ada. Ini padahal masjid ini sudah, kalau bahasa kampung kami, sudah over capacity. Ini sudah padat. Tadi disuruh Habib mohon mundur ke belakang, gak bisa, maju kena, mundur kena. Ini sudah rapat, ini di bawah juga rapat, di luar juga rapat. Rupanya dari balik-balik lubang ada yang mengintip-ngintip. Masya Allah. Hai guys, dari balik-balik lubang, saudara yang dimuliakan Allah, begitulah padatnya. Di luar sana ada yang mendengarkan suara. Kata dia, nggak penting ngelihat wajah Ustaz Somad, yang penting suaranya aja.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di dalam, saya sangka begitu saya dipersilakan masuk, diberikan kursi yang lembut dengan duduk dengan para habaib dan para pemimpin forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Fauzi, Bapak Wakapolres, Bapak Bupati, Wakil Bupati, saya sangka saya lah yang paling dimuliakan, saya yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi mereka dia. Luar biasa. Ini suara saya jelas ke atas. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jaga sholat, jaga baca Quran, jaga sodakoh, jaga sholat berjamaah di masjid. Laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah di masjid. Hayya 'alas shalah. Dia tetap juga di kantor. Ingat, kalau kau mati, banyak yang siap menggantikanmu di kantor. Tapi sholat, siapa yang bisa menggantikan sholat? La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Jangan tinggalkan sholat. Orang yang tidak mau sholat, hayya 'alas shalah, mestinya kau datang sholat. Tapi apa kata dia? Nanti ajalah. Akhirnya sampai masanya kau akan mati, dan ketika mati jenazahmu dibiarkan di luar. Imam memimpin sholat, luruskan shaf, rapatkan shaf. Imam sholat, Masya Allah, banyak sekali orang di depan imam ini. Imam memerintahkan jamaah, luruskan shaf. Kau sedang berada di belakang, terbaring di dalam keranda yang akan diantarkan ke alam kubur, alam barzah. Orang sholat meleleh air mata. Aku mau sholat. Dulu kemana aja setan? Sekarang kau baru mau sholat. Syukur kalau masih sempat sakit, syukur kalau masih terbaring di ruang ICU. Ibu, kalau suaminya di ruang ICU, jangan dibawakan jeruk, apel dan buah pir, karena dia nggak makan buah. Bawakan dia tanah. Untuk apa? Untuk tayamum, karena dia udah nggak bisa wudhu. Karena dokter, ini jangan diwudhukan, nanti kena air mati. Akhirnya ditayamumkan. Tangannya sudah nggak bisa bergerak, ambil tanah, tayamumkan ke wajahnya. Anak laki-laki yang mentayamumkan, karena kalau ibu yang mentayamumkan, mazhab Syafi'i batal wudhunya. Tangannya ditayamumkan sampai siku, hanya wajah dan tangan sampai siku, kepala, telinga dan kaki tidak. Jangan dikasih kumur-kumur, jangan diambil debu, buka bang, jangan pakai kumur-kumur, hanya wajah. Setelah itu tangan. Kalau dia bisa duduk, sayang bisa sholat duduk? Nggak bisa. Kalau gitu miring ke kiblat ya, kakinya di sana, kepalanya di sana, miring ke arah kiblat. Miring juga nggak bisa. Oke, kalau gitu telentang ya, sholat pakai isyarat kelopak mata. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kelopak mata bisa? Nggak bisa. Udah, kalau gitu kita kuburkan aja. Sholat tidak bisa ditawar. Kalau tidak bisa berdiri, duduk di kursi. Nggak bisa duduk di kursi, baring, miring ke kiblat. Nggak bisa miring, telentang. Kemarin Ustadz dari Jakarta naik pesawat jam berapa? Jam 3. Sampai di Gorontalo jam berapa? Jam 6. Berarti Ustadz nggak sholat subuh. Saya sholat subuh.
Gimana Ustadz mau wudhu? Saya tayamum. Terus gimana Ustadz sholat berdiri? Saya sholat duduk di kursi. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu saya tidur lagi. Pas bangun masih di awan, tidur lagi. Akhirnya sampai di pesawat pun kita tidak boleh tinggal sholat. Kami di tengah laut, cari mana arah kiblat. Tenggelam matahari, miring ke kanan sedikit. Tenggelam matahari, miring ke kanan sedikit. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan, makmuman kalau berjamaah, imaman kalau jadi imam, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita semuanya. Saya baca Qur'annya nggak lancar Pak Ustadz. Justru yang baca Qur'an nggak lancar pahalanya lebih banyak, karena ngitung bacaan Quran bukan per juz, bukan berapa kali hatam, per huruf. Alif lam mim, alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Likulli harfin asyru amsalihha. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30. Jadi kalau ngitungnya per huruf, yang nggak lancar justru pahalanya makin banyak. Karena kalau lancar dikit, tapi kalau nggak lancar alam 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 nasrah laka sadrak. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Saya kalau lagi susah hati, kalau lagi terasa dunia sempit, itulah ayat yang paling suka saya baca. Sempit dadaku, sempit pikiranku, alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ku angkat bebanmu. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu, ku angkat. Wa rafa'na laka dzikrak, ku angkat namamu setinggi-tingginya. Sulit, susah, payah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tolong di belakang mobil, di belakang truk, tulis kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ini ada orang bawa mobil, dia lagi stres, dia lagi depresi, dia mau masuk jurang. Akhirnya dia baca di belakang truk, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Nggak jadi dia bunuh diri, hanya melihat tulisan di belakang truk. Ini sekarang tertulis di belakang truk, mau pulang rindu, nggak pulang malu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah afdalul zikri, yang menenangkan hati kita semua adalah zikir, mengingat Allah. Di antara zikir yang paling utama, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada pokok kayu yang disembah, tidak ada mati. Kalau tuan beli belati, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, itu tanda waktu sudah habis. Hebat memang Boltara ini. Saya di mana-mana ceramah itu biasanya kalau waktunya sudah habis dikasih surat dari belakang, mohon maaf waktu habis. Tapi di Boltara mic-nya otomatis.
mati sendiri. Saya mohon panitia dimanapun berada yang ngundang Ustadz Somad, pelajari bagaimana cara nyetel mic ini bisa mati sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau kalau Tuhan pergi ke Mekah, belikan saya buah kapulaga. Sudah lama saya ceramah, baru ini mic-nya sampai 3. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu cara Allah untuk mengingatkan saya tentang Boltara. Kadang saya karena terlalu banyak tempat ceramah ini lupa saya. Ustadz masih ingat waktu ke kampung kami di mana ya? Ustadz masih ingat ke kabupaten kami di mana? Tapi Boltara nih saya ingat. Ingat. Ustadz ingat waktu di Boltara? Iya, yang mic-nya 3 itu kan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi penempatan jam di ujung sana itu memang sudah tepat. Banyak masjid dipasang jamnya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Itu tidak benar, karena khotibnya ceramah di sini. Gak mungkin dia ngelihat jam berapa. Jadi memang penempatan jam yang udah tepat itu di sana. Tadi saya berdiri tadi jam 9 dan sekarang sudah jam 10 kurang 10. Dan Ustadz Somad di mana-mana ceramah memang sesuai dengan kode etik 600 ml. 60 menit kita bersama, insya Allah bernilai amal soleh, insya Allah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'lahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, nisfu Sya'ban, halal bihalal, melepas haji, ulang tahun kabupaten, itu semua hanya casingnya, itu hanya sampulnya, isinya adalah silaturahmi. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, 17 Agustus, itu semua maknanya adalah silaturahim. Mudah-mudahan yang datang silaturahim ini murah rezekinya. Habib datang dari mana, Bib? Saya dari Kota Mobagu, Ustadz. Berapa jam dari sini, Bib? 4 jam, Ustadz. Habib pimpinan pondok pesantren, alim, punya santri, datang jauh-jauh kemari hanya untuk silaturahim. Habib malam ini mengajarkan kita. Ini kadang orang baru ngaji 2 baris sudah nggak mau datang pengajian. Begitu ditanya, kamu nggak pengajian? Saya ngajinya langsung sama Jibril. Apa ini? Habib baca kitab, zikir, baca Quran, alim, punya pondok, masih mau datang ngaji. Ini tobatnya pagi, malam udah nggak mau datang pengajian. Kamu nggak ngaji ke masjid? Itu di masjid cuman ngaji-ngaji kulit-kulit kitab aja. Saya sudah langsung ke Sidratul Muntaha. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mesti belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Ini malam ini saudara-saudara saya datang dari kabupaten kota sekitar. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Dari mulai jam 5 sore tadi, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, hujan tidak berhenti. Ini hujannya pakai pengawet, pakai formalin. Sebenarnya hikmah yang saya tangkap, Allah cuma mau menunjukkan kepada saya, hai Abdul Somad, kau tidak tahu kualitas muslim di Boltara. Nih mereka, hujan datang, mereka tetap ramai memenuhi Masjid Agung. Allahu Akbar.
Saya tadi mikirnya ini nanti di masjid paling 3 sop aja ini, sop ayam, sop daging sama sop buntut. Ternyata masjidnya penuh melimpah ruah. Allah mau menunjukkan ke saya datang dari Pulau Sumatera, dari Pulau Sumatera saya ke Pulau Jawa 1,5 jam, dari Pulau Jawa saya melewati Kalimantan, Sulawesi Selatan, masuk ke Sulawesi Utara, sampai ke ujung timur Indonesia. Allah mau menunjukkan ke saya, hai Abdul Somad, begitulah saudara-saudaramu yang ada di Boltara, iman mereka tegar. Jangankan hujan air, hujan batu belum tahu. Saudara, mudah-mudahan Allah enggak menurunkan hujan batu. Hujan air rahmat, kita berdoa, tapi petani kita juga doa mereka ternyata lebih makbul. Saya dapat kabar katanya Sulawesi Utara ini cuacanya 2, panas dan panas sekali. Maka mereka berdoa supaya pertanian mereka subur, supaya tanahnya basah, supaya padinya berair. Maka mereka berdoa, rupanya kalah doa Ustadz Abdul Somad. Begitulah Allah mau menunjukkan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lebih kurang 60 menit saya ngomong, sekarang sudah jam 10 kurang 10. Kira-kira kalau saya ngomong 1 jam lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih kuat? Saya udah mau mati. Ini habis ini saya langsung pulang ke Gorontalo. Besok masih ada acara 3 lagi, pagi, siang, malam, seperti jadwal minum obat. Dan ini besok hari saya yang ketiga. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad saya mesti pulang. Nggak boleh lebih dari 3 malam, karena kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Nah, insya Allah pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramah, puncak tabligh akbar bukan tausiah, puncaknya adalah doa. Aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh zuriat Rasulullah, Habib guru kita. Mudah-mudahan doa kita malam ini diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya terima kasih segala perhatian. Selama 1 jam ini saya ngomong bicara, ada kata-kata saya tidak layak, tidak sopan, tidak santun, melanggar adat istiadat. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.